skill yang paling dibutuhin buat teman-teman itu mungkin mulai belajar nulis atau mulai belajar ngobrol, mendeskripsikan barang yang kita jual. Future G, balik lagi bersama kita di channel Isi Hibito. Oke, sehat ya? Iya. Sehat, alhamdulillah. Kali ini Sahabat milenial, kita akan belajar tentang digital marketing ya. Jadi segala sesuatu atau serba-serbi digital marketing, 101-nya digital marketing bakal kita bahas setelah ini. Dan seperti biasa, kita belajar basicnya dulu. Dan gak cuma berdua, kita bakal kehadiran narasumber yang super kece. Ya. Penasaran kan siapa? Mari kita simak. Stay. Halo sahabat Future G. Ya, jadi kali ini kita udah kedatangan bintang tamu kita ya. Iya, perkenalkan ini dia Mas Zainul Haq. Biasa Iya. dipanggil Mas Zen ya. Iya. Mas Zen. Nah, background beliau ini adalah alumni salah satu pesantren, bisa dikenalin Mas Zen? Ya, salah satu pesantren yang mengajarkan digital marketing, namanya Pesantren Cindesa. Itu tepatnya di Magetan. Ya, di Magetan. Gitu. Oke, jadi kali ini sesuai yang udah kita sampaikan tadi, Ya, kita akan membahas tentang digital marketing. Bener banget ya. Jadi Ya. ini buat kalian, khususnya sahabat Future G, para milenial ya, wajib tahu tentang bagaimana sih digital marketing ini, serba-serbi yang wajib. Ya, gimana? Untuk pertama yang harus kita kenalkan kepada teman-teman semua mulai dari basic tentang digital marketing ini sendiri. Gimana kira-kira apa sih yang perlu dipelajari yang paling mendasar atau istilahnya 101-nya digital marketing gitu kali ya? Sebenarnya sih dari awal yang kita pahami ya, harusnya kan kita udah tahu, misal kita tuh punya teman yang paling gampang kita tarik untuk membeli produk kita kan teman kita sendiri. Jadi kita tahu segmennya kita siapa. Terus apa namanya, produk yang teman kita mau jual itu seperti apa gitu. Maksudnya teman kita tuh pengen produk yang kayak apa. Misal kalau ada Balia pengen jual kerudung gitu. Nah, ini pengen kerudung yang harga berapa, yang kayak apa. Nah, itu bisa aja nih kita jual pertama via, yang paling gampang kan via WA. Iya, Nah, via WA dari story, terus kita teman tawarin di grup, nah itu kan sudah termasuk digital selling gitu. Nah, nanti next levelnya ya kita mulai jualan di platform lain, misal kayak marketplace, atau kita bikin akun Instagram, akun Facebook, terus kita pakai metode organik bisa, atau paid promote bisa, atau paling enggak ya kita bisa next levelnya itu pakai advertising, ya pengiklanan untuk mengiklankan produk kita. Iya. Jadi seperti itu sih. Kalau paling basicnya yang ada dulu aja, yang ada dulu kita olah. Misal kita punya teman segmentasinya kayak apa, pengen barang kayak apa, kan jualan itu sebenarnya balik lagi itu kan solve the problem kan. Pengen seperti apa, nah kita jualnya itu bukan face to face tapi kita jual online. Oh iya, gini Mas, kan ada nih yang bilang katanya kalau orang menghindari digital marketing itu sama kayak menjual barang tetapi diam-diam, nggak mau menceritakan barangnya, nggak mau storytelling kayak gitu. Nah, itu gimana sih kayak langkah awal biar membuat langkah yang efektif gitu buat digital marketing? Nah, sebenarnya gini, dari beberapa hal yang saya pelajari awal-awal itu, barang itu harus ada story-nya. Jadi kita itu nggak cuma spam gambar. Misalnya itu harusnya ya yang baik itu kita membranding diri kita itu sebagai, kalau pengen membranding diri kita ya, sebagai seller yang menceritakan produk yang kita jual. Karena apa? Customer itu yang lihat, kalau cuma gambar aja, itu ini real barangnya itu kayak gimana kita nggak tahu. Jadi sebenarnya skill yang paling dibutuhin buat teman-teman itu mungkin mulai belajar nulis atau mulai belajar ngobrol, mendeskripsikan barang yang kita jual.
supaya apa? Supaya ketika ditanya customer itu ya tahu Oh ya. produk knowledge-nya kayak apa. Iya. Jangan kalau kita diam-diam cuma upload gambar dan kita nggak tahu produk knowledge-nya, ya kita kan percuma dong. Iya. Oh, cuma Jadi harus kayak punya skill caption, Iya. caption yang Soalnya- menarik gitu kan ya. ya soalnya gini dalam ilmu IT itu closing rate itu juga dihitung. Berarti misal kita itu jualan, kita punya 100 gamis katakanlah atau 100 kerudung atau 100 sepatu lah. Dengan kita harus testing nih kata-kata apa atau caption gimana yang attract para teman-teman pengen beli. Iya. Terus kita kan udah ngechat WA nih atau masuk line. Nah, terus kita ngelayaninnya gimana? Iya. Nah, di situ kalau kita nggak bisa ngomong, nggak tahu produk knowledge-nya, ya kita bakal rugi karena dia bakal mental karena merasa bahwa kurang trusting dengan Iya. apa itu. Nggak bisa meyakinkan gitu ya Nah, untuk itu benar-benar. Jadi harus punya skill copywriter sendiri. Ya, Ini branding produk. kurang lebih kayak gitu lah. Iya iya iya. Oh ya, berkaitan dengan copywriting nih ya, mungkin bisa Iya. dijelasin kepada teman-teman. Sebenarnya sih kalau copywriting banyak banget sih teorinya. Ada yang pakai AIDA, mungkin teman-teman bisa langsung aja cek di Google apa namanya copywriting apa ya, rumus AIDA gitu. Cuma sekarang yang paling banyak salah satu strategi yang mungkin digunakan sama orang-orang kayak salah satunya itu kayak apa ya? Kalau pernah tahu namanya Juska ya? Iya 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 iya. Salah satu itu ya, akun di Instagram. Iya, Juska itu sering menceritakan orang lain. Jadi ada klien saya cerita bahwa kasusnya gini. Nah, itu salah satu teknik, saya lupa namanya, pokok itu menjadikan orang lain sebagai objek dari cerita kita. Nah itu efeknya itu benar-benar impactful karena kadang kalau kita menceritakan diri kita sendiri kadang kita yang nggak pede. Iya. Nah itu bisa mempelajari namanya teknik itu lupa yang namanya. Nanti saya kasih tahu kembali aja gitu, Iya. bisa ditaruh di deskripsi atau Iya benar banget. Itu. Jadi selain digital marketing, alatnya tadi di sosial media tadi, tapi juga ada skill ya yang mendukung Teknik-teknik juga. yang harus dipelajari. Teknik-teknik yang dipelajari juga. Jadi itu merupakan salah satu soft skill yang bakal itu ya kak ya, yang bakal ngetren di tahun-tahun Iya. depan nggak sih? Iya. Jadi di beberapa tahun ke depan, terutama apalagi di masa pandemi kayak gini, Iya. benar. soft skill yang harus dipelajari itu pertama ya IT. IT itu masih banyak banget, entah Iya. itu jadi content creator, videographer, fotografer, terus mungkin yang paling simpel orang-orang yang kurang tahu itu yang buat sheet di Excel. Itu sekarang bahkan kalau teman-teman tahu, kemarin saya baru ngobrol sama salah satu orang yang mendevelop sheet Excel gitu ya. Microsoft Excel itu biaya per buat rumus sambil ya kan custom nih sesuai permintaan kita itu hampir 1,5 juta per rumus. Per rumus. Per apa ya? Per jadi Excel gitu. Formulanya. Iya, formulanya per jadi itu rate-nya itu 1,5 juta sampai 5 juta. Wow. Jadi mungkin kalau teman-teman nganggep wah Excel cuma gitu aja, padahal itu Excel itu bisa jadi duit. Iya, complicated banget sih menurutku. Iya. Terus ada lagi namanya public speaker, terus itu perlu banget sekarang. Copywriter, digital marketing. Digital marketing itu masih banyak, ada yang advertiser, nah kayak gitu. Sama programming, nah itu salah satu yang sekarang itu banyak dibutuhin untuk beberapa tahun ke depan sih ya, Iya, tepatnya. Iya, Nah, itu. prospek. Karena IT banyak banget. Nah, tapi jangan salah, posisinya sekarang saya nggak menyalahkan teman-teman yang kuliah di apa namanya jurusan IT. Cuma salah satu kenalan saya namanya Mbak Alamanda Santika, dia punya namanya Yayasan Binar Akademi yang dimana dia mengencourage teman-teman yang pengen belajar programming. Nah, itu diajari dari nol di sana. Iya. Nah, dia juga vice presidennya Gojek. Oh, Ex vice presidennya Gojek. Jadi Mbak Ala itu ditarik sama Pak Nadiem untuk membesarkan Gojek. Iya. Nah, Mbak Ala pernah bilang bahwa kurikulum Indonesia itu masih kalah jauh sama India. Nah, ini sekarang balik lagi ke digital marketing nih. Iya. Mas Ren. Tadi kan
paling basic kita mulai dari WhatsApp, ada juga di Facebook, ada juga di Instagram gitu kan. Kita kan mengenal istilah marketplace. Nah, dari marketplace ini sendiri stepnya gimana sih sebelum kalau nggak salah, kalau saya menangkap tadi ya, marketplace itu masih ada atasnya lagi, yaitu pengiklanan, proses pengiklanan gitu. Otomatis marketplace ini kan sebenarnya masih di tataran yang bisa dijangkau semua orang. Jadi gitu. gini, sebenarnya dalam marketing itu ada namanya traffic kan. Traffic itu pengunjung yang datang. Nah, itu ada namanya organic traffic. Orang yang datang ke kita itu tanpa kita bayar, datang langsung menghubungi kita. Ada yang namanya pay traffic. Pay traffic itu kita harus keluarin uang untuk mendatangkan traffic. Nah, itu namanya advertising. Nah, di marketplace sendiri mungkin semua platform sekarang itu ada namanya advertising. Mulai dari TikTok ada advertisingnya, marketplace ada advertisingnya, Facebook, Instagram, YouTube, Google itu semua ada advertisingnya. Nah, dan semua platform itu beda-beda segmennya. Sistemnya mungkin ya kurang lebih hampir sama sih. Cuma untuk segmentasi dari audiens yang kita sasar beda-beda. Nah, kayak gitu. Jadi misalnya kayak marketplace, ada orang Malang itu sehari pas ada event itu pernah closing 12.000 piece sepatu dalam sehari. Itu wow. Pernah jadi brand ambasadornya Lazada. Itu nah kayak gitu-gitu sebenarnya kita masih bisa bersaing sih di marketplace. Cuma produk yang kita jual di sana itu harus benar-benar menyelesaikan masalah orang lain. Nah itu biasanya sih gini, misal ada beberapa barang yang harus kita iklankan dulu untuk menarik customer untuk beli, terus setelah diiklankan beberapa lama akhirnya terbentuklah sebuah kolam yang dimana dia itu otomatis ya karena barang kita udah terkenal otomatis banyak yang beli. Itu ada yang cuma kita upload aja ditunggu berapa lama terus tiba-tiba ada yang beli itu juga ada. Jadi kayak gitu. Jadi ya masalah advertising itu bukan next levelnya, cuma ada orang-orang yang main organik dalam artian cuma mengoptimasi produknya itu, mulai dari kontennya, mulai dari penulisannya, terus captionnya dan lain-lain, serta pelayanan. Nah, masalah advertising ya kita kalau pengen ngebus lebih lanjut lagi, kalau misal nih sehari kita closing atau laku barang 10, kurang banyak, tapi dana untuk marketing ada, ya udah kalau pengen dialokasikan ke ads aja. Jadi cuma sistem ya sebenarnya, bukan next level, tapi antara sistem yang natural yang organik sama yang pay traffic. Emang harus bayar, berani pakai duit gitu ya. Oke. Oh ya, ini ngomong soal advertising di sosmed itu kan kadang saya sendiri itu ngerasa kayak kalau melihat video nih tiba-tiba ada iklan muncul itu malah ada perasaan kayak sebel sama produknya. Nah, ini salah nggak sih sebenarnya? Ya nggak salah juga, karena itu kan user experience sih. Karena gini, dalam sosial media itu sebenarnya yang ditembak itu minat kita. Misal minat sepak bola ya, nanti iklan-iklan yang datang itu ya, berkaitan dengan misal tas, sepatu dan lain-lain. Nah, dan saya nih, misal saya sebagai sudut pandang advertiser ya, yaitu kan ada placement untuk penempatan iklan. Kita bisa centang di video, kalau di Facebook kan ada video tuh yang tempat lihat video aja itu. Terus kita bisa tempatin di story, di feed, di sidebar bagian kanan. Kalau pakai desktop kan ada yang bagian kanan kan ada itu. Terus kalau di Instagram bisa di IGTV, story, search dan lain-lain. Nah, sebenarnya kayak gitu-gitu nggak kita bisa nonaktifin sebenarnya iklannya, cuma biasanya di desktop, kalau di HP belum bisa. Jadi bisa ngatur sendiri ya sebenarnya gitu. Dan harus sesuai ini peminatan dari advertisernya itu, ngaturnya itu. Iya gini, misal ya kan niatnya advertiser itu sebenarnya kan pengen barangnya laku kan. Berarti kalau sampean kalian berdua kena iklannya, berarti kan kalian itu tertarik dengan istilahnya itu tertarik dengan
barang itu. Nah, ada kemungkinan tertarik lah sama item-item yang diiklankan di Minimal situ. kenal dulu. Iya, kayak gitu. Jadi ya kalau emang, nah ini strateginya kayak gini, orang kena iklan terus, lama-lama kan awalnya sebel, lama-lama tertarik kan. Iya, ya bener banget sih. Makanya Aku sendiri ngalamin soalnya. Nah makanya dalam namanya marketing itu ada namanya sistem namanya funneling. Funneling itu yang dimana kita ada cold market, ada warm, ada hot. Nah di cold market itu kita kenalin produk yang namanya awareness. Jadi brand awareness itu di cold market itu yang tujuannya nanti ketika kita menjual produk. Pertama biasanya sih kalau ada orang-orang jualin buku ya, jualin buku biasanya nih kalian isi email nanti dapat PDF gratis. Mesti pernah. Iya pernah. Nah jadi gini, dalam digital marketing itu ada banyak banget jalan sih. Salah satunya itu funneling, teknik funneling. Funneling itu kalau audiens itu biasanya dibagi jadi 3. Ada cold audience, warm, sama hot. Nah, misalnya di cold audience ini kita orang-orang itu kalau case-nya, misal kayak pengen belajar copywriting gitu. Pengen belajar copywriting ternyata nemu iklan yang pengen membagikan copywriting, tapi syaratnya harus subscribe email. Iya. Harus tulis email, nama, nomor handphone, sama email. Kita kirim terus ada PDF yang masuk di email kita. Itu step pertama dari funneling itu namanya brand awareness. Jadi kita, misal aku sebagai pemateri pengen menjual buku atau pengen menjual e-course apa, pengen menjual workshopku ya awalnya dari itu. Jadi mulai dari orang subscribe, nanti tiap hari tak kirim email, itu orang tertarik. Akhirnya dari situ ketika aku jual buku yang murah lah, katakan harga 80.000 atau 100.000, pasti dia beli karena udah brandnya itu udah nancap di dia. Iya, udah tahu penulisnya itu Iya. lah. Nah itu naik step ke warm audience, jadi audiens yang udah hangat. Jadi kita di situ udah mulai bisa nih ngejualin produk, misal jual buku harga 150, harga 200, 300. Biasanya warm audience itu udah semi addict gitu. Iya. Dengan objek yang dia misal si copywriter yang panutannya itu. Nah setelah itu kalau udah terbiasa kan kita otomatis tiap hari kan engage dengan mereka kan. Nah setelah itu kita bisa buka WS atau kayak workshop yang harganya 3 juta, bahkan kemarin itu bisa sampai 25 juta. Dengan sasaran yang orang-orang udah edik dengan kita, dan otomatis itu udah jadi hot market. Itu biasanya kayak gitu. Itu piramida yang paling bawah itu cold, yang tengah warm, yang atas hot market. Itu namanya funneling. Jadi sebenarnya funneling itu banyak banget tipenya. Salah satunya paling mudah dijelaskan itu kayak dan paling ringannya bagi customer sendiri ya, ternyata kan dari awal yang cuma input email ya Kak ya, yang ternyata efeknya pun punya efek yang panjang besar gitu, dan besar juga kayak gitu, nggak nyangka ya mungkin. Nah, iya, jadi gini, orang nge-subscribe email kan, otomatis kan saya dapat. Iya. Misal Mbak Lia sama Mbak Desi ya, subscribe email, saya dapat data. Nah, dari email itu saya bisa nyari, makanya dari email itu benar-benar powerful ya, untuk mendatangkan traffic atau mendatangkan audiens baru untuk beli produk. Itu salah satu hal powerfulnya funneling itu kayak. Tapi langkah-langkahnya juga banyak ya. Iya, banyak banget. Ya, sistemnya pun juga gitu. Kalau mau belajar bisa dicari sendiri ya. Ya, funneling. Iya. Atau kita bikin next video nih. Boleh banget. Oke, Bisa jadi diakhiri. buat yang kepo-kepo atau yang penasaran banget tentang topik kita hari ini, bisa request ya di kolom Tadi kan juga komentar. banyak istilah-istilah baru yang kita masih bingung gitu kan ya, caranya gimana buat maju gitu. Nanti bisa kita diskusi di bawah. As always open diskusi di kolom komentar kita. Oke. Jadi itu tadi alhamdulillah banget ya kita punya banyak ilmu baru, Ya, wawasan pencerahan baru. apa sih digital marketing itu kayak gitu. Banget. Jadi hari ini kita terima kasih banget Ya, buat sama-sama. narasumber kita Mas Dan, semoga kedepannya sukses terus Ya, selain amin, berbagi amin. ilmu sama Doanya ya, kita semua. teman-teman. Iya Ya. gitu. Oke, jadi thank you buat teman-teman.
Ya semoga videonya bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Sampai jumpa sahabat Future